Ada satu ini mantan drivernya almarhum bokap gue. Dia ini ngerasa kalau di mimpinya dia itu didatangin sama perempuan cantik pakai dress merah terbuka gitu. Nah waktu ditanya tinggal di mana, dia bilang kalau aku satu rumah sama kamu sekarang. Di situ dia langsung bangun dan pas dia melek itu yang dilihat di mimpinya itu ada di depan muka dia lagi ngelusin pipi dia. Di ujung-ujung temboknya ini ada tumpukan-tumpukan karpet gitu Bang Jamal. Bangku-bangku bagian depan ini udah selesai semua nih. Akhirnya bagian dalam lah. Karena makin dalam makin gelap, akhirnya si Anjar nyalain senter HP. Terus pas dia nyenter sengaja di arah karpet itu, tuh di tumpukan karpet itu ada pocong lagi nyender juga sama. Gue belum bilang sama Mas Lutfi. Malam gue datang ke rumah gitu, malam datang ke rumah Mas Lutfi, gue naik tangga. Jadi yang tempat jemuran itu, gudang itu, gue lihat sosoknya. Cuma sekilas, memang cantik banget. Pakainya putih. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber nih yang sebelumnya itu udah pernah cerita juga di Lentera Malam. Dan kali ini dia akan menceritakan tentang rumah tinggalnya yang ternyata banyak kejadian di luar nalar yang dialami. Kita sapa dulu aja narasumbernya, itu ada Bang Lutfi. Bang, apa kabar Bang? Sehat Bang Jamal. Oke Bang Lutfi, kalau boleh tahu ini ada apa sih di rumah tinggal lu ini? Jadi ternyata di rumah yang sekarang gue tempatin ini dari dulu itu ternyata punya banyak banget cerita di baliknya, dan beberapa di antaranya kelam lah. Kelam banget ya. Kelam banget. Dan ini tadi juga Bang Lutfi sempat cerita juga, dan gue pastikan ini ceritanya benar-benar epic dan seru banget, dan durasinya ini bakalan lama banget nih. Jadi gue nggak bakal banyak tanya-tanya untuk ngebocorin ceritanya Bang Lutfi. Oke, tapi sebelum itu buat kalian yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Bang Lutfi, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lenteramalam.id. Dan juga buat kalian yang sebel banget sama iklan yang ada di YouTube, kalian bisa mampir aja ke Spotify-nya Lentera Malam, itu ada di Lentera Malam Podcast Horor di Spotify. Kalian jangan lupa mampir. Yalah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Lutfi, tonton videonya sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Rumah gue ini dibeli sama orang tua gue itu sekitar tahun 80 akhir, 90 akhir. Waktu itu dibelinya, terus mulai ditempatin sih sebetulnya 2000-an awal waktu itu. Waktu itu almarhum bokap dinasnya udah masuk ke sekitaran Jabodetabek. Pindahlah akhirnya ke Bogor, nempatin rumah itu. Sebelumnya sih di rumah itu kita nggak ngalamin yang namanya kejadian yang gimana-gimana sih. Sampai akhirnya satu waktu mulai nunjukin kalau ini di rumah ini sebenarnya ada gue gitu. Ada penunggunya ya? Iya. Di situ awalnya sih cuman kayak suara-suara benda jatuh ataupun suara orang kayak turun dari lantai atas ke lantai bawah. Dari situ ya udahlah kita mikirnya ya udahlah masing-masing aja. Cuman ternyata si sosok ini makin akrab nih sama nyokap gue. Makin akrab, jadi dia ini setiap mau komunikasi sama orang rumah, siapapun itu, dia itu pasti ngeluarin kayak suara orang ngulek. Iya, suara orang ngulek kan khas banget ya. Sekali, dua kali kita nggak dengar itu, kita sama-sama mikirnya mungkin ada anggota keluarga yang lagi masak, karena kan waktu itu di rumah juga sempat ada beberapa saudara yang ikut tinggal di sana. Terus kebanyakan laki-laki yang emang jam makannya nggak teratur gimana mereka kan. Jadi ya udahlah mungkin anak-anak lagi pada masak mau makan. Cuman ketika itu posisinya yang ada di rumah ini cuman
nyokap nih. Terus ada yang ngulek, nyokap bingung, ini siapa nih? Gitu kan. Akhirnya nyokap keluar dari kamar, ini suara berhenti nih. Akhirnya jalan ke arah dapur, dia nengok nggak ada siapa-siapa. Nyokap mau nyalain TV, di tembok belakang TV ini si suara ini keluar lagi nih. Suara ulekan ini. Terus nyokap mikirnya apa tetangga ya? Gitu kan. Belum mikir kalau itu hantu lah ya, belum mikir itu setan atau apa. Jadi udahlah gitu dibiarin. Cuman sering tuh setiap hari ada suara kayak gitu, dan itu pasti mulainya sekitaran jam 4, jam 5 ya, sampai ke atas gitu. Pagi nggak ada tuh? Pagi nggak ada. Jadi setelah asar itu pasti ada suara. Sampai akhirnya ya kita orang rumah mikir nih, buat tetangga belakang rumah, sorry ya ini nggak ada maksud gimana. Kirain mereka nih kayak, ini orang kok makannya sambal terus sih tiap hari gitu kan. Ngulek terus. Iya, ngulek terus nih. Masa iya gitu kan. Oh mungkin dagang kali. Akhirnya ngecek lah gitu kan. Nggak ada kegiatan dagang gitu di rumahnya. Sorry, ini rumah lu sama tetangga itu dempetan nggak temboknya? Dempetan. Memang dempetan. Dempetan. Okay. Jadi emang kompleks gua memang kompleks kementerian gitu. Jadi ya rumahnya memang udah dibikin kayak gitu modelnya. Oke, jadi udah beres kayak gitu, nggak ada yang jualan, nggak ada yang apa kayak gitu kan. Dan oh mungkin emang demen sambal kali gitu kan. Masih mikir positif terus gitu kan. Itu gue SMA tuh. Sampai akhirnya si suara ini jamnya pindah ke malam. Dari sekitar beres Isya tuh jam 8-an sampai jam ya malam ke atas lah, jam 8 ke atas itu ada nih suara. Dan selalu dari tempat yang sama. Itu di antara TV sama tangga. Nggak pernah berubah tuh tempatnya. Suara ngulek lagi. Terus malam-malam kan, terus kayak kepikiran, ini siapa? Ini siapa? Sampai akhirnya mulai adalah kejadian yang digangguin. Mungkin menurut si sosok ini nih orang-orang nggak peka nih. Udah berkali-kali coba buat nunjukin, mereka masih tetap nolak gitu. Sampai akhirnya mulailah gangguan secara fisik. Muncul dah tuh ya penampakan. Iya, mulai. Nah waktu itu yang diganggu itu ya sepupu-sepupu sama saudara-saudara yang tinggal di rumah. Nah waktu itu rumah itu belum direnovasi karena modelnya hook waktu itu. Nah saudara ini tinggal emang di yang bagian hook ini sebelah itu. Ada satu ini mantan drivernya almarhum bokap gue. Dia ini yang paling pertama diganggu sama dia secara fisik gitu ya. Jadi dia lagi tidur itu dia nih ngerasa kalau di mimpinya dia itu didatangin sama perempuan cantik pakai dress merah terbuka gitu. Ya seksi lah gitu. Dan emang cantik banget kata dia. Terus ditanya tinggal di mana? Dia bilang, kalau aku satu rumah sama kamu sekarang. Di situ dia langsung bangun, dan pas dia melek, itu yang di mimpi ya itu ada di depan muka dia lagi ngelusin pipi dia. Terus udah gitu kan dia cuman diamnya bingung kan, ini masih mimpi apa gimana? Dia lagi mikir kayak gitu, si sosok ini ngomong, nah kamu kan tadi nanya aku tinggal di mana. Ini aku sekarang tinggal sama kamu di sini. Ya dia dari awalnya ya namanya laki ya. Dari awal yang lihat fisik perempuan kayak gitu ya bergairah lah gitu ya. Sampai akhirnya ketika dia tahu itu cewek dari mimpi kok bisa ada di depan muka dia, mulai takut. Dia bangun duduk dikasih air minum sama si perempuan ini. Iya. Jadi emang saudara-saudara ini ya namanya laki ya, bekas minum, bekas kopi, rokok ada semua di situ. Itu dikasih gelasnya. Ini kamu minum dulu. Terus dia duduk ke sebelahnya. Kamu nggak usah takut. Aku nih di sini lebih dulu dari kamu. Cuman karena kebenaran aku selama ini juga nggak ada teman, aku mau mulai berteman sama semua orang yang ada di rumah ini sekarang. Karena baru kali ini aku ngerasain nyaman. Ada orang yang tinggal bareng sama aku. Dari situ, kata saudara gua nih, gelap semua udah. Pingsan mungkin ya dia waktu itu. Nah paginya, dia ceritalah ke nyokap gue. Dia cerita kalau malam gini. Nyokap awalnya masih kayak, oh yaudah biarin aja. Toh dia nggak nunjukin yang jeleknya kan. Nanti kalau emang udah terlalu keterlaluan, terus nanti biar dibantu diurus. Ya udah, karena ketika itu selewat aja. Selang malamnya. Jadi waktu itu saudara yang tinggal di situ udah 3 orang laki-laki.
Dan emang kebetulan udah usia dewasa semua waktu itu. Cuman masih sendiri, cuma kecuali yang driver ini dia udah berkeluarga gitu. Nah, gantian lah sama yang satu lagi nih saudara saya. Sama, dia malam itu badan dia itu lagi tidur digoyang-goyang. Si bahunya digoyang-goyang. Goyang-goyang, ya awalnya masih kayak apa sih gitu kan. Bangun gitu kan. Dipanggil sama ibu, bilang gitu kan. Nah pas dia ngedengar suara perempuan gitu, pertama dia nggak kenal. Kedua, dia tahu di rumah itu nggak ada yang kerja perempuan gitu. Dan ya ada yang kerja tapi siang gitu kan. Pas dia bangun, ya udah sih sosok itu udah di depan ranjangnya ya sambil gini aja posisinya berdiri senyum gitu. Bangun juga katanya. Ya dia kaget dong. Kaget. Kamu siapa? Gitu kan. Jangan takut. Saudara kamu juga udah ketemu aku semalam. Aku cuma mengenalin diri. Baru dia mau ngomong gitu ya saudara gue udah pingsan duluan gitu kan. Nah karena yang satu ini belum tahu, paginya ini pas ngeliat mereka berdua ngobrol bingung kan, ya ada apaan sih gitu kan. Nggak ada apa-apa katanya bilang gitu kan. Ini malam numpahin air dibilang gitu kan. Makanya hati-hati katanya. Jangan macam-macam, maksudnya beresin lagi. Takut ada yang ngomelin dibilang gitu kan. Terus ya yang dua orang ini kan, lu katanya bilang gitu kan, tunggu lu malam gitu kan. Nah udah aktivitas biasa. Nah di sore itu si suara ulekan ini ada lagi nih, truk. Nyokapnya udah mulai ngehnya. Nah ini berarti bukan orang gitu kan, karena nggak mungkin lah sesering ini orang makan cabai gitu kan. Terus ditambah saudara juga udah banyak ini cerita kayak gitu kan, udah 2 orang. Ini ada sedikit komedinya. Jadi waktu suara itu ada, nyokap ini lagi nonton dulu ada sinetron yang siluman ular itu, Nagin tuh. Apa namanya? Nagin, iya. Pernah dengar. Nah, akhirnya di situ ya asal nyeplos aja, nyokap akhirnya ngasih nama dia itu, gitu. Ngasih nama itu terus kayak, Gin, jangan ngulek terus, berisik. Itu berhenti, Bang Jamal, suaranya. Nurut dia? Iya. Kamu bisa denger, ngulek lagi. Terus berhenti. Terus nyokap, ngejawab gitu kan. Wah nggak beres nih gitu kan, berarti beneran bukan orang gitu kan. Kamu nggak apa-apa saya panggil itu gitu kan. Dia ngulek lagi. Terus ngejawab udah beres dia berhenti. Kok bisa diajak ngobrol gitu kan. Terus dari situ ya nyokap agak sedikit parno lah gitu kan. Akhirnya sama nyokap tinggalin tuh ke kamar. Ceritalah ke almarhum bokap gue kan. Wah ini ada gini-gini. Ya bokap gue kan orangnya namanya laki ya, cuek. Udah biarin aja. Tapi tuh anak-anak udah ada yang digangguin. Ya udah biarin aja, nggak apa-apa bilang gitu kan. Saudara gue yang belum ngeliat ini namanya Andre. Yang ngeliat pertama kali itu namanya Herdi. Terus yang malam selanjutnya ini namanya Harry. Gitu kan. Nah, si Andre ini waktu malam itu kebangun karena nggak dengar si Harry ini lagi kayak ngobrol sama orang. Tapi waktu dia bangun, dia nih nggak ngeliat kalau si Harry ini lagi ngomong sama seseorang gitu. Cuma itu si Andre ini cuman kayak mikir, orang ngigo kali, karena posisinya ngebelakangin gitu kan. Ngebelakangin, udah selesai gitu, dia milih buat tidur lagi. Dia nggak tahu lagi nih si Harry ngapain. Nah, posisinya di situ juga Herdi tidurnya udah nyenyak-nyenyak aja gitu kan. Nggak lama kakinya Andre ini diangkat. Ada yang ngangkat. Diangkat satu, dia ya kerasa dong sama dia. Ini apaan sih? Gitu kan, karena dia tahu yang tadi bangun Harry kan, dia bilang kayak, "Ri udahlah," gitu kan. "Gue mau tidur, besok pagi cabut nih kerja," dia bilang gitu kan. Udah kayak gitu, malah digoyang-goyang kakinya. Malah makin parah. Iya, dia bangun lah, pas bangun langsung duduk posisinya, cuman pas duduk kayak gitu, depan dia langsung ada cewek. Terus cewek ini bilang, "Maaf ya tadi aku ngobrol nggak ngajakin kamu." Sudah kaget tuh. Lu siapa? Gitu kan. Udah, saudara-saudara kamu udah lihat aku, cuman kamu yang belum kenalan sama aku. Terus dia ngeluarin tangan, mau kenalan enggak? Terus lebih gokil apa coba? Dia bilangnya gini, "Kata ibu panggil aku Nagin aja." Wah, gila. Nah di situ cuman Andre di situ kepleset mikirnya. Dia mikirnya malah ini piaraan orang tua gua.
Oh iya paham. Gitu. Enggak, gue nggak mau kenal sama lu gitu kan. Gue tahu lu bukan orang karena gue nggak kenal sama lu. Bilang kayak gitu kan. Iya nggak apa-apa, saudara-saudara kamu juga ngomong gitu kok ke aku, katanya. Nanti juga makin hari makin terbiasa, kata dia. Aku nggak akan ganggu kamu yang lain-lain kok. Makasih udah nyempetin bangun buat ketemu. Udah dia ngilang nih, mundur. Nah cuma karena dia udah mikir duluan kayak gitu kan, kepleset. Akhirnya dia bangun paginya, dia ceritalah ke Harry sama Herdi ini. Gue malam didatangin ini, tapi gue kok dia nyebutin si ibu, katanya manggil dia ini. Jangan-jangan dia emang sengaja ditaruh di sini ya. Nah cuman Harry sama Herdi ini kayak nggak mungkin gitu, karena ya lu dari kecil kita udah kenal sama dia gitu kan, masa iya kayak gitu. Nggak usah ngomong kayak gitu, katanya. Jangan sampai jadi fitnah, dosa, dia bilang. Toh selama ini kan kita tahu gitu kebiasaan keluarga di sini kayak apa, nggak mungkin lah kayak gitu-gitu, buat apa, katanya. Tapi kok bisa dia kenalin dirinya, ibu manggil dia itu, ya udah aja biarin, kenapa harus mikir terlalu jauh, dia bilang. Ya udahlah gitu. Udah. Nah, seiring perjalannya waktu, semua kejadian itu tuh berulang. Ya mikirnya awalnya nggak bakal lama, cuman ya sebulan, 2 bulan, tahun, 2 tahun. Bertahun-tahun ini? Bertahun-tahun. Jadi saudara lu 3 orang ini tuh 2 tahun di rumah waktu itu. Maksudnya itu selalu berkomunikasi? Selalu berkomunikasi. Sampai akhirnya itu terbiasa? Iya, sampai terbiasa. Cuman mereka nggak ngomong sama, nggak terlalu banyak cerita sama kita, anggota keluarga inti gitu. Karena kan mereka tahu ya waktu itu, ya gue terutama sama adik gue masih anak sekolah lah. Takutnya malah pikirannya nanti pulang ke rumah gimana, takut atau gimana gitu kan. Nah udah kayak gitu, ternyata nyokap pun makin lama makin terbiasa sama si perempuan ini. Sampai malah posisinya gini, kalau itu suara nggak ada, nyokap gue nyariin. Dipanggil sama dia, Gin, ntar tiba-tiba ada. Gue sendiri kan, nah kalau gue posisinya selalu ngedengar itu bukan suara ngulek ataupun ngelihat sosoknya ya. Ya alhamdulillah sih nggak nyampe ngeliat sosoknya dia gitu ya pada saat itu. Gue cuman kayak ngedengar ada suara orang turun dari tangga. Tak. Ya karena gue tahu di jam-jam malam yang berkeliaran cuman gue atau nggak adik gue, dan ketika adik gue udah tidur ya berarti itu bukan siapa-siapa lagi gitu kan. Terus kadang kalau suaranya lagi jalan juga gue suka keluar kamar ngelongok, ya suaranya ada tapi orangnya nggak ada. Turun tangga naik tangga, turun tangga naik tangga, udah. Nanti kalau misalnya gue tutup pintu terus gue secara mood gitu ya, kayak gue nyuekin gitu, itu barang tuh jatuh pasti, entah panci, entah apa, itu ada aja, prang gitu kan. Jadi emang sifatnya gimana ya, kamu kan bahasa kitanya cari perhatian lah gitu. Iya, caper ya. Caper banget. Tapi dia itu beneran usil fisik itu ke laki-laki gitu. Yang sampai ngejatuhin barang gitu tuh sampai ke laki-laki. Cuman ke laki-laki, tapi kalau ke nyokap tuh enggak sama sekali. Bahkan ke bokap pun enggak. Bokap enggak ya? Ke bokap enggak. Bokap malah enggak pernah ketemu sama sekali. Tapi pada saat lu buka yang tadi tuh, buka pintu dan ada suaranya tapi nggak ada orangnya. Itu perasaan lu pada saat itu nggak takut? Takut banget. Jadi kalau misalnya dibilang takut. Cuman kalau gue mau lari kan gue di lantai 2. Di atas itu posisinya sekalipun gue mau lari cuma bisa ke kamar kakak gue. Cuman ya karena waktu itu gue udah SMA dan kakak gue juga emang orang yang serewel itu, kalau dimasukin sama orang yang badannya borokok, pilihan gue cuma masuk kamar. Karena kalau gue turun ke tangga, ya suaranya masih bolak-balik. Karena posisi suara itu ada di tangga. Di tangga. Masih suara kayak itu. Gue lihat masih ada. Gue tutup, gue cuekin, jatuh tuh barang. Wah, ini marah. Gue bilang kayak gitu kan. Udah tuh. Dari situ diem, suara ngulek, terak. Nah kalau udah suara ngulek gitu, ya mungkin karena udah biasa ya. Nyokap tuh selalu kayak kepanggil gitu, kayak kalau udah suara ngulek tuh berarti nyariin nyokap gitu. Akhirnya nyokap keluar, Gin udah malam, dibilang gitu, jangan ganggu orang. Karena suara ulekan ini yang ngedenger tuh isi rumah, bukan cuma nyokap gua doang. Termasuk lu ya? Termasuk gua. Dan semua orang yang mungkin pada saat itu ngedenger ya ngedenger aja udah. Udah dari situ mulailah posisinya rumah ini sepi karena saudara-saudara gue udah mulai mencar, dan driver gue pun udah lebih sering pulang ke rumahnya daripada nginep di rumah gue. Gantian lah itu diisi sama teman-teman gue waktu itu. Cuman posisinya ketika itu yang hook udah nggak ada, udah direnovasi jadi 1. Tidurnya di kamar bawah. Waktu itu kamar gue sempat pindah dari atas ke bawah. Pindah ke bawah, posisinya itu dekat garasi bekasan sisaan hook itu yang pernah jadi kamar saudara-saudara gue.
Sama sebelahnya itu ada gudang lah, gudang buat barang-barang bersih tapi. Nah udah kayak gitu, teman gue ini nginep, malam-malam itu dia beres dari toilet, ya dia inget lah maksudnya kayak pintu udah dia tutup, lampu kamar udah dimatiin, dia masuk kamar, keluar lagi, tiba-tiba keluar aja, terus balik lagi ke kamar, dia tiba-tiba ngomong gini, itu perasaan keran, gue udah matiin deh, kok nyala lagi ya? Karena gue udah terbiasa sama kejadian-kejadian gitu, gue cuman coba buat nenangin aja. Lu lupa kali. Gitu. Iya kali ya, bilang gitu. Ya udah molor, bilang gitu. Udahlah kita coba tidur. Gak lama ada suara orang mandi. Cuman yang ngedenger itu bukan gua, teman gua doang. Dia lagi tidur tapi bingung gini. Terus gua tanya, "Lu kenapa?" Itu yang mandi nyokap lu bukan? Kenapa emang? Itu ada seorang yang mandi. Karena posisi gua nggak denger dan gua masih tetap buat nenangin dia. Oh iya, nyokap gua biasa mandi jam segini soalnya mungkin mau sholat tahajud. Cuman pas gue ngeliat jam itu masih jam 12:30. Terus gue karena udah terlanjur ngomong kayak gitu, udah nggak usah dipikirin. Gitu kan. Udah baru lagi mau tidur lagi, gue nggak denger juga ternyata suara mandi. Biar. Terus kata teman gue, lah suaranya makin gede, dibilang gitu kan, makin kedengeran lah gitu. Nah karena gue kan tahu posisi kamar mandi di rumah gue di mana aja. Dan gue tahu kalau suara itu udah datangnya dari kamar mandi yang mana. Terus gue bingung kan. Kalau teman gue tadi ngedenger di kamar mandi nyokap, terus gue bilang itu nyokap lagi, gak bakal percaya. Akhirnya gue ngecek lah. Gitu kan. Lu mau kemana? Kata teman gue gitu kan. Mau ke kamar mandi gue. Gue bilang kayak gitu kan. Ikut deh gue. Penasaran gue. Dia mulai penasaran lah gitu. Mulai curiga. Kamar mandinya itu gak jauh dari kamar gue yang di bawah. Jadi paling 2 langkah lagi mau ke pintu kamar mandi itu gue udah ngeliat kalau kamar mandi itu pintunya kebuka, lampunya mati, ada suara orang mandi tapi nggak ada air yang nyiprat keluar. Temen gue udah narik gue dari belakang, lo gila kali kalau diterusin, dia bilang gitu kan. Ya waktu itu posisi gue karena gue kesel, udahlah gitu, jangan kayak gini ke semua orang, gue yang malu gitu kan. Ya sambil takut gitu kan, gue jalan. Teman gue ngikutin, itu gue nyampe depan pintu kamar mandi, itu gayung jatuh. Brak. Temen gue langsung bilang gini, di depan kamar mandi juga, gue balik ya. Dia bilang gitu. Ya kalau lu berani, yaudah deh gue nginep. Serba salah. Iya. Yaudah deh, itu ke kamar aja. Gayungnya gue ambil dulu, gue masukin lagi ke bak. Boleh sempat ngecek itu ya? Iya. Iya di depan mata kita berdua itu. Gayung jatuh. Sorry, lantai basah gak? Enggak. Gayung dong jatuh. Gayung dong jatuh. Udah kayak gitu, masuk ke kamar, teman gue nih mulai yang, lu cerita nggak ke gue, ada apaan di rumah, bilang gitu kan. Ya udah pokoknya kayak gitu. Kalau misalnya emang ya anggap aja lu kan ini baru pertama kali mau nginep rumah gue, ya itu perkenalan. Semua orang ke rumah gue pasti digituin. Ah stres lu, bilang gitu kan. Udah nih tidur, dia berbulan-bulan nggak mau lagi tuh main ke rumah gue aja, dia nggak mau. Kapok. Gantian lah. Teman itu kan teman sekolah gue. Ini teman tongkrongan gue nih ceritanya nginep. Nginep, cuman ramean waktu itu. Lebih dari 8 orang lah. Ya, pokoknya kamar hancur deh pokoknya karena banyak orang kayak gitu. Nah tiba-tiba 2 orang teman gue diem. Orang lagi ngobrol tiba-tiba mereka diem. Taruh dulu. Denger ada yang nangis gak? Ada yang nangis. Enggak. Ya gue lagi-lagi ya namanya punya rumah ya ngerasa gak nyaman kalau tamu gue digituin. Gue kesel, gue bilang dalam hati, ini kalau misalnya emang elu, udahlah gitu kan, jangan kayak gini lagi, lu nggak ngeganggu banget kalau kayak gini gitu kan. Cuman gue belum denger nih ada yang nangis. Terus kata temen gue, jadi gini, temen gue ini ada yang hobinya ngeburu binatang liar. Nah salah satunya ciri-ciri yang kalau misalnya lu nggak dengar ada suara modelannya kayak perempuan, itu biasanya musang. Iya. Tumben denger suara keras ya nangis gini. Bener-bener kayak manusia ya, nangis manusia ya, musang. Kan? Terus temen gue yang berdua ini nanya dulu, lu nggak denger nggak tapi suaranya? Dibilang gitu kan. Iya gue nggak denger, dibilang gitu. Padahal dia nggak denger. Dia baru mepet ke gue. Lu ngomong gak ke gue ada apaan di rumah? Dia bilang gitu kan. Emang lu gak denger suaranya? Enggak. Ya lu bilang barusan denger.
Gue juga biar nggak takut dia bilang kayak gitu. Ya udah, tunggu deh bentar. Gue baru mau keluar kamar, baru berdiri dari kasur nih. Ini semua termasuk gue langsung ngedenger suara orang nangis. Lirih banget. Bilang, anjir, ini apaan ya? Gue bilang, gue takut tuh, takut setengah mati. Nah posisinya itu ada di gudang barang bersih yang sebelah kamar gue. Oke. Apaan ya? Nah, gitu. Cuman kan kalau suaranya jelas jauh kata orang-orang gitu kan. Ya udahlah, biarin ini suaranya jelas banget soalnya. Ya udah gue keluar, gue nengok ke gudang, gue nyalain lampu, ada anjir, gue bilang. Ada yang lagi duduk. Ya itu gue ngibrit lagi masuk kamar. Gue tutup, gue kunci. Gue panik setengah mati. Lu kenapa? Dibilang kayak gitu kan. Kata orang, gue langsung ngomong gitu. Orang bilang kalau suaranya jelas jauh. Bilang kayak, ya gue udah lepas aja ngomong, udah nggak ngumpetin apa-apa. Emang kenapa? Ya itu suaranya jelas di sebelah, anjing. Gue keluar ternyata dianya ada. Bilang kayak gitu kan. Tapi ini teman-teman lu nggak ngeliat tuh? Lu doang? Gua doang, karena gue kesel kan. Gue ngecek karena buat mastiin aja, gue nyalain lampu ternyata beneran ada. Gitu. Tapi yang 8 orang ini ngedenger semua suara. Ngedenger semua. Jelas banget. Makanya dia bilang itu suaranya di sebelah. Apa teman-teman gue yang 2 pertama ngedenger ini, lu coba tadi yang bilang suara musang. Mana ada lu musang, lu cari sono, katanya bilang gitu. Ya sorry, gue kan nggak tahu, dia bilang kayak gitu kan. Tapi ini kenapa? Dia bilang, sampai teman gue, ya udahlah situ pada panik lah, marah gitu sama gue kan. Ya gue juga kesel kan. Cuman gue mau ngomong gimana? Ya orang gue juga ketemu gitu kan. Nah cuman yang pas gue ketemu itu bukan yang saudara-saudara gue ceritain, ternyata beda lagi. Dia cewek aja, udah cewek pakai daster putih, rambutnya sih nggak berantakan, biasa aja, sepunggung. Gue ngomong lah kira ke nyokap, ya gue bilang, Mam ini udah nggak beres. Gue bilang si ini, karena gue mikirnya di rumah itu kan cuma dia doang, si sosok itu doang kan. Si ini udah ngegangguin terus nih, semalam juga kayak gini. Gue bilang kayak gitu kan. Ya udah nanti kita urus. Memang perbedaannya apa nih antara saudara-saudara yang lihat sama yang sosok yang lo lihat? Pakaiannya udah pasti, pakaiannya jelas beda tuh. Oke. Pakaiannya beda jelas. Dan yang dijelasin sama saudara-saudara gue ya, si cewek ini itu kalau misalnya nampakin, pertama, dia udah pasti wanginya tuh wangi parfum orang. Badannya. Terus kedua, dia bersih. Badannya itu bersih. Beneran kayak cewek kurus. Dan dia pakai sepatu, nggak nyeker. Dan lu mau cari dia dimanapun, pasti bakal kayak gitu ketemunya. Nggak mungkin berubah bentuknya. Kecuali dia yang ngerubah sendiri gitu. Ya karena gue kan mikirnya mungkin namanya kayak gitu, ya bisa gimana aja kan. Iya. Ya, makanya gue bilang ke nyokap, ini gangguin terus, gue bilang gitu kan. Cuman yang gue lihat bukan kayak yang sepupu lihat, gue bilang gitu kan. Yaudah nanti kita bantu urus, kita cari deh, dia bilang orang yang bisa. Akhirnya manggillah saudara gue. Nah di situ diceritain lah, si perempuan ini adalah orang yang paling pertama punya rumah di situ. Maksudnya yang punya rumah gua. Yang mana nih? Yang saudara gua lihat. Oke. Ketika itu dijelasin kayak gitu. Jadi yang dipanggil lagi nama nyokap gua itu memang orang yang dulunya tinggal di sini dan pemilik pertama bangunan ini. Terus dicari tahu lagi, ditanya lagi kan sama nyokap gua, terus kenapa dia bisa jadi kayak gini? Dia bilang, di depan kamar nyokap kan ada sumur dulu. Ada sumur tuh di depan katanya. Itu dia selesainya di situ. Suicide. Bunuh diri masuk ke sumur. Iya, terjun bebas ke bawah. Dan sebenarnya kata si saudara gue ini, sebenarnya pas dia jatuh itu dia belum meninggal. Cuman karena mungkin di situ juga tujuan dia udah buat suicide, dia juga nggak yang teriak minta tolong sama warga. Jadi warga nggak tahu. Tahu-tahu waktu pasangannya pulang ke rumah, ya dia ngelihat di sumur ada jenazah. Tapi di depan kamar nyokap lo ini kayak ada bekas atau apa sumur itu?
Sumurnya masih ada waktu itu. Sumurnya masih ada? Waktu rumah gue belum direnovasi jadi satu bangunan itu masih bentukku. Di depan itu kan masih taman. Oke. Dulu, kalau sekarang udah jadi teras. Nah, semenjak dibikin teras, ya itu dihajar. Si sumur itu ditutup. Nah, dari situ akhirnya ditanya nih sama nyokap, kamu maunya apa? Nyokap gue bilang kayak gitu kan. Nyokap waktu itu posisinya dibuka lah mata batinnya. Pas nyokap ngomong kayak gitu, ini nih datang si perempuan ini. Terus duduk. Ya saat itu setelannya pakai dress merah terus pakai sepatu. Ya, aku minta maaf sebelumnya. Pokoknya bilangnya kayak gitu. Kalau misalnya aku sering ngeganggu lah bahasanya kayak gitu. Cuman aku juga mau jelasin kalau yang suara-suara orang turun dari tangga, terus barang-barang jatuh, atau ada suara air nyala tiba-tiba, orang mandi, dan yang semalam didengar ada yang nangis itu bukan aku. Dia bilang kayak gitu. Terus ya nyokap masih tetap nanya, terus siapa? Aku cuman bisa bilang yang diem di rumah sini bukan cuman aku. Cuman yang memang menetap itu cuman 2, aku sama yang di depan rumah kamu. Kalau yang di depan rumah kamu itu emang udah ikut diminta sama orang tua kamu. Cuman mungkin kamu gak akan pernah bisa ngeliat mereka karena emang tugas mereka bukan itu. Kalau yang sering isengin yang tadi aku bilang itu bukan aku, tapi yang emang ngelewat sana sini aja. Ya emang rumah kamu ini jadi jalur tempat mereka main lalu lalang. Cuman tenang aja katanya. Tanpa aku harus bilang, mereka juga gak akan berani buat macem-macem lebih dari itu. Karena bukan aku yang mereka takutin sebenarnya, tapi yang di depan yang tadi aku bilang. Karena emang tugas dia itu di sini. Terus kamu mau nggak pindah aja dari sini, biar kamu juga nggak disalahin terus sama kita. Aku sebenarnya bukan nggak mau, tapi aku nggak bisa karena kamu tahu aku selesainya di sini dengan cara yang kamu juga akhirnya tahu seperti apa. Jadi aku emang nggak bisa kemana-mana. Tapi kamu kalau misalnya dibantu, mau nggak kamu pindah dari sini? Mau. Nah, akhirnya nggak ngerti lah, dibantu sama saudara gua ini, disuruh milih tempat. Jadi dia dengan waktu yang sesingkat itu katanya dia udah muter-muter kemana-mana. Sampai akhirnya dia nemu satu tempat dan itu di Gunung Salak. Cuman ditanya dulu alasannya. Kenapa mau di situ? Terus ngejamin gak kamu gak akan pulang lagi ke sini? Ada yang aku suka di sana. Kayaknya aku kesini pun cuman buat nengokin kamu. Nanti aku pasti datang lagi. Tapi aku gak akan bilang kapannya. Cuman kamu pasti bakal bukain pintu buat aku. Ya di situ nyokap cuman ya udahlah biar cepet. Gitu. Ya udah kamu maunya gimana? Dia maunya aku sama dia beneran terikat, kata dia gitu kan. Nah terus saudara ini bilang dia punya dinikahin. Nah kan makin apa sih ini? Gitu. Ya udahlah dibantu akhirnya. Di situ nyokap kan masih rada gimana ya, nggak masuk akal banget gitu. Iya. Lu nggak akan percaya pasti. Ya orang gua aja nggak percaya nih ceritain gitu awalnya. Sampai akhirnya ya udahlah iya aja gitu kan. Ya udah akhirnya diproses malam itu. Nyokap ngaji sampai mau waktu subuh, ya kata dia sih syarat buat nikahin, ngebersihin itulah mungkin intinya ya. Udah kayak gitu udah beres. Nyokap tuh bilang kayak gini, mama juga nggak ngerti kenapa harus ngikut-ngikut kayak gitu sih, katanya kan. Cuman ya udahlah, siapa tahu benar. Itu paginya ngomong gitu. Beberapa malam kemudian rumah itu diketok tengah malam. Tok-tok dari pintu depan tapi. Nah, nyokap mikirnya waktu itu karena teman-teman gue sering datang ke rumah itu tengah malam, mikirnya teman-teman gue. Cuma kan nyokap tahu kalau teman-teman gue pasti datang lewat pintu belakang. Keluar, dibukain pintunya sama dia. Truk, itu di depan dia udah ada itu orang berdua, si sosok itu. Pakai baju pengantin. Serius loh, serius. Itu nyokap cuma bisa diem. Nyokap diem terus ya. Ya cuman karena ya mungkin ya pasti sih bukan mungkin nyokap takut di situ. Nyokap bilangnya cuman kayak masuk gitu kan. Ya maaf ganggu malam-malam. Terus ucapin salam si suaminya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru mereka masuk duduk. Terus kata si yang perempuannya, kamu pakai hijab kamu dulu. Soalnya ada suami saya. Bilang gitu. Oh iya sebentar saya ke kamar. Nah ke kamar bokap gua kan belum tidur waktu itu. Pah, ada anakmu tuh datang.
Nah bokap mikirnya gua kan baru balik setengah malam gitu. Ini anak nggak bisa dikasih tahu. Bangun lah dia. Baru buka pintu, pas ngeliat dia tutup lagi. Mama aja. Itu sampai kayak gitu. Ternyata bokap pasti takut deh. Iya. Berarti bokap ngeliat juga ya? Ya mungkin pada malam itu mungkin ngeliat. Pertama kalinya ngeliat kalau itu datang. Tuh. Oke. Ini sorry, berarti suami si sosok Nagin ini yang ditemuin di Gunung Salak? Iya. Dan dia yang lamar duluan katanya. Jadi pas dia lagi muter langsung ditembak mungkin kalau bahasa kita. Waduh. Bercanda. Kayak gitu, itu beneran. Gue bilang gila. Iya. Gininya gitu. Terus nyokap waktu bokap balik lagi ke kasur kan. Galak doang bilang gitu kan. Akhirnya keluar. Itu ngobrol sampai jam 3. Jam 3 subuh. Ngobrol. Sampai akhirnya itu nyokap akhirnya nanya kan niat datang ke sini apa, terus gimana di sana gitu kan. Akhirnya dia bilang, "Aku mau sekalian pamit." Dia bilang, "Karena mungkin aku udah bakal netapnya di sana. Aku cuma bilang makasih sama kamu udah selama ini nerima aku dengan baik. Semoga setelah ini bakal banyak kebaikan lagi yang ada di antara keluarga kamu." Si suaminya bilang kayak gini, "Kamu mau apa?" Nyokap kan karena tahu mereka bukan bangsa manusia ya, cuman bilang, "Enggak mau apa-apa. Yang penting kalian di sana diem aja udah betah." Dia bilang kayak gitu. Terus cuman senyum aja, senyum si laki-laki ini senyum, bangun. Yaudah, dia bilang kita pamit ya, bilang kita. "Oh iya mangga," gitu kan, silahkan. Udah nih, nyokap nutup pintu, dikunciin, itu kedengeran suara andong, suara kereta andong, kuda terus loncengnya, tring. Hilang aja. Cuman anehnya, setelah sepeninggalan dia, itu rumah justru chaos banget, hawanya bener-bener nggak enak banget. Di episode berikutnya. Mulailah cerita yang bener-bener kita ngerasain banget gangguan yang ekstrim setelah sepeninggalan si sosok itu. Terus tiba-tiba ada orang datang kayak orang timur, matanya merah banget, nanya ke saudara gue yang perempuan waktu itu, nyebutin nama kakak gue, ini rumahnya ini bukan. Sepupu gue cuma bilang, "Iya, kenapa?" Dia jalan lagi aja udah.